Halo anak-anak, selamat pagi. Setelah 1 minggu kita tidak jumpa, hari ini kita berjumpa kembali untuk PJJ. Bagaimana keadaan anak-anak? Juga keluarga anak-anak, mama, papa, adik, dan kakak? Oke, Bu Hermin berharap anak-anak beserta keluarga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan bahagia tentunya. Oke, begitu juga dengan Ibu Hermin. Ibu Hermin juga dalam keadaan semangat dan penuh bahagia. Tentu tetap sehat. Oke, anak-anak. Bagi anak-anak yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, juga orang tuanya, Bu Hermin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Baik, pembelajaran hari ini akan kita awali dengan berdoa bersama ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Yuk. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami mau belajar berdoa dengan sikap yang baik dan benar. Berkatilah kami agar selalu dapat berdoa dengan baik dan benar. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Oke, kita akan memulai pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah nanti kita mendengarkan materi yang Ibu Hermin sampaikan, anak-anak dapat yang pertama menjelaskan arti berdoa. Berdoa itu apa sih artinya? Kemudian dapat menyebutkan sikap berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus. Juga menjelaskan arti sikap doa yang diajarkan Yesus, menyebutkan macam-macam sikap berdoa. Nah, sikap berdoa itu ada berbagai macam. Nanti akan disebutkan satu persatu dan anak-anak harus ingat ada berapa macam dan apa saja. Kemudian setelah itu anak-anak dapat menjelaskan arti sikap berlutut dalam berdoa. Oh, kalau berlutut itu artinya apa ya? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Nanti anak-anak cermati dari situ. Nah, kemudian menjelaskan arti sikap duduk dalam berdoa dan yang terakhir menjelaskan arti sikap berdiri dalam berdoa. Nah, dalam berdoa sikapnya bermacam-macam. Ada berlutut, duduk, berdiri. Nah, itu semua ada maksudnya masing-masing. Duduk itu bisa duduk di kursi, bisa juga duduk bersila di tikar atau di karpet. Nah, kita akan memulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, nih, tadi menyebutkan arti berdoa. Nah, berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan ya nak ya, bukan dengan teman. Jadi harus dengan sikap sopan dan hormat. Nah ini, berbicara dengan Tuhan sama seperti kalau kita berbicara dengan orang tua kita. Nah, kita kalau bicara dengan orang tua kita ungkapkan isi hati kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita mohon, kita ungkapkan kepada Tuhan. Seperti kalau kita bersama orang tua, ada perasaannya bagaimana kita ungkapkan, ada keinginan, permintaan apa, diungkapkan. Misalnya orang tuanya sakit, anak-anak punya permintaan supaya orang tuanya disembuhkan, supaya orang tuanya diberi kesehatan, diberi panjang umur, itu kita ungkapkan kepada Tuhan. Nah, kita berbicara kepada Tuhan tadi sama dengan orang tua kan, bicara dengan orang tua, maka ketika berbicara kita harus dengan sopan dan hormat.
Nah, ini. Maka dalam berdoa juga harus dengan sikap yang baik, sopan, dan hormat. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana sikap kita dalam berdoa, atau dalam berdoa kita harus bersikap baik, titik-titik dan titik-titik. Nah, tentu baik, sopan, dan hormat. Bicara yang sopan, tidak usah teriak-teriak, ya. Tuhan sudah tahu maksudnya, Tuhan Maha mendengar, jadi tidak perlu teriak-teriak, harus sopan, harus hormat. Nah, ini ada cerita ya, berdoa. Bagaimana kita berdoa? Ini cerita dari kitab suci. Anak-anak dengarkan, Ibu Hermin bacakan pelan-pelan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, ajari kami berdoa." Lalu Yesus mengajari berdoa. Katanya, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang." Nah, dalam sikap berdoa tadi ada berdiri juga. Kok ini nggak boleh berdiri di rumah-rumah ibadat? Nah, karena maksudnya berbeda anak-anak. Orang munafik ini berdoa dengan sikap berdiri, bukan sikap keterbukaan, tetapi dia tujuannya supaya dilihat orang. Sudah beda tujuannya. Nah, maksudnya berbeda. Ini yang nggak boleh ditiru. Dia berdoa supaya dilihat orang. Dia mau pamer. Nah, sikap pamernya ini yang nggak boleh yang ditiru dari sikap orang munafik. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, tetapi jika engkau berdoa, nah ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi kalau kita berdoa, gak usah di tikungan-tikungan jalan raya. Masuk dalam kamar, tutup pintu, dan segera berdoa. Nih, maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Gak usah dilihat-lihat orang. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Nah, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele itu maksudnya apa, Bu? Maksudnya waktu berdoa itu menggunakan kalimat atau kata-kata yang panjang sekali. Seperti orang yang gak kenal Allah, siapa Tuhan itu. Tidak. Jadi, maksud Tuhan Yesus, kalau anak-anak berdoa, gunakan kata-kata yang sederhana. Ya, sederhana, gak usah panjang-panjang bertele-tele. Karena Tuhan Maha tahu, Maha baik, Maha mendengar. Tuhan sudah tahu apa yang kamu inginkan. Nah, mereka tadi orang munafik tadi ya, mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata bertele-tele doanya akan dikabulkan. Nah, terus Tuhan berpesan, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, jadi kalau berdoa dengan menggunakan kata-kata yang sederhana saja, karena Bapa di surga sebenarnya sudah tahu keperluan apa yang kita perlukan. Nah nih, Yesus mengajarkan cara berdoa yang baik kepada Bapa di surga. Nah, Yesus mengajarkan agar kita tidak seperti orang munafik. Jadi yang diajarkan Yesus, kalau berdoa kita tidak
Jangan seperti orang munafik yang suka pamer kepada orang lain ketika berdoa. Kalau berdoa kita harus masuk kamar, tutup pintu dan berdoa. Nggak perlu berdiri di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Nah, nih, Yesus menghendaki apabila berdoa, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu, karena Allah Bapa akan membalas doa kita. Yang kedua, Yesus juga menghendaki jika kita berdoa, hendaknya menggunakan kata-kata yang sederhana, tidak bertele-tele, tidak panjang-panjang, karena Allah Bapa kita maha baik dan maha tahu. Maksudnya Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi nggak usah panjang lebar berdoanya. Menggunakan kata-kata yang sederhana. Paham ya anak-anak? Oke, jadi kalau berdoa jangan bilang aku nggak bisa berdoa, kata-katanya nggak bagus. Tidak, Tuhan tidak menginginkan kata-kata yang seperti itu. Tuhan ingin kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hormat, sopan, dan menggunakan kata-kata yang sederhana. Masuk dalam kamar, tutup pintu, lalu berdoa. Dengan baik, sikap sopan. Nih, sikap-sikap berdoa. Sikap berdoa adalah yang kita pelajari hari ini ada 3. Sikap duduk, sikap berlutut, dan sikap berdiri. Nah, sikap duduk dengan tangan terkatup. Nah, tangan terkatup seperti ini. Tangan terkatup ya. Sikap berdoa dengan tangan terkatup. Ini. Sikap duduk, tangan terkatup. Duduknya boleh di kursi, juga boleh duduk bersila di tikar atau di karpet. Sikap berdoa yang kedua, berlutut dengan tangan terkatup di depan dada dan mata ditutup. Nah, ini contoh anak sedang berlutut. Anak ini biasanya ini disebut Miss Dinar. Dia menjadi pelayan imam, pelayan pastor atau romo dalam perayaan Ekaristi. Dia berlutut. Kemudian sikap berdiri. Nah, ini para pastor memimpin doa, memimpin perayaan dengan sikap berdiri. Ini contoh-contohnya ya. Ada sikap duduk, sikap berlutut, dan sikap berdiri. Lalu apa maksudnya? Dari ketiga sikap ini semua punya tujuan masing-masing. Nah, tujuan sikap duduk berbeda dengan sikap berlutut, juga berbeda dengan sikap berdiri. Tujuannya apa ya? Mari kita pelajari berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini. Sikap duduk dengan tangan terkatup seperti ini. Ini duduknya di kursi ya, tidak di tikar duduk bersila. Di kursi juga boleh, di tikar juga boleh. Nah, sikap duduk dengan tangan terkatup mempunyai tujuan ini, menunjukkan sikap hormat, merendahkan diri, sopan, merenung, dan siap mendengarkan Tuhan. Nah, hormat, merendahkan diri, sopan, dan merenung. Yang kedua, sikap berdiri. Nah, nih, sikap berdiri berbeda dengan sikap duduk tadi. Sikap berdiri sama-sama siap mendengarkan Tuhan, tapi dia menunjukkan sikap hormat, terbuka, dan berharap. Kalau sikap duduk tadi, ini sikap duduk tadi merendahkan diri, sopan, merenung, sama-sama hormat dan siap mendengarkan Tuhan, tapi dia merendahkan diri dan merenung. Nah, kalau yang sikap berdiri ini menunjukkan sikap hormat sama, tapi ini terbuka, keterbukaan dan berharap. Kemudian yang ketiga, sikap berlutut. Ini anak yang Miss Dinar tadi. Ini juga imam. Ini berlutut apa maksudnya atau menunjukkan sikap apa? Sikap hormat sama, tapi ini juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau tadi merendahkan diri, kemudian sopan, yang berlutut tadi ini juga dan menyembah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Ada bedanya ya, dari 3 maksud berdoa itu semua punya tujuan masing-masing. Nah, nih.
Jadi anak-anak sudah paham ya? Sikap berdoa tadi ada 3, duduk, berlutut, dan berdiri. Tujuannya semua ada di keterangannya ya. Oke anak-anak paham? Oke, kalau paham, anak-anak mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Lalu nanti anak-anak ada tugas dari Bu Guru ya. Tentu anak-anak mengerjakan dengan baik sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Kalau anak-anak lupa jawabannya, anak-anak putar kembali videonya. Oke, mari kita akhiri dengan sikap berdoa bersama, tangan terkatup, mata ditutup. Oke, kita berdoa bersama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami gembira karena telah mengetahui cara berdoa yang baik dan benar. Bantulah kami agar selalu dapat berdoa dengan baik dan benar. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti PJJ hari ini dengan baik. Selamat mengerjakan tugas dari sekolah. Kerjakan dengan baik. Kirim para ibu guru masing-masing paling lambat besok pagi sebelum jam 10. Oke anak-anak. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke, dadah anak-anak, selamat siang.